ya, kita harus menstimulus bagaimana dia sering mendengar kosakata. Ya, anak-anak akan terbiasa dengan kosakata kalau dia sering mendengar, kemudian sering melihat. Bagaimana itu bisa kita cari? Dengan cara kita sering-sering, ya tadi di lagu read aloud, bacalah nyaring sesering mungkin. Ya. Salah satu cara untuk kita menciptakan pengalaman sebelum anak itu masuk di tahap membaca. Saya bawa banyak buku, sebenarnya mau saya bawa semua, cuma nggak muat. Saya coba. Di sini ada yang sudah pernah ikut kelas online-nya mungkin tentang membaca nyaring atau apa? Sudah ada? Belum ya? Di sekolahannya tersedia buku-buku Bapak Ibu? Tersedia ya. Oke, coba saya ambil contoh buku ini ya. Aku dan Rumahku judulnya. Jadi untuk anak usia dasar ini buku ini simple ya. Jadi misalnya begini, dia hanya menunjukkan begini. Aku lebah ya. Nah, jadi ketika anak itu kita bacakan nyaring, nanti kita praktek ya, nanti saya ajarkan cara membaca nyaring. Aku lebah ya, kita baca, kita tunjuk ya, aku lebah. Nah, anak-anak akan terbiasa melihat kosakata. Aku lebah, ya. Kalau misalnya kita sering aja baca ini, anak-anak nanti lama-lama akan tahu gitu ya bahwa aku itu disusun oleh a, k, dan u gitu ya. Dan kemudian ilustrasi ini akan membantu. Oh, lebah itu yang seperti itu, ya. Aku lebah, di mana aku tinggal? Sarang lebah, gitu ya. Ini contohnya ya. Nah, cukup seperti ini saja. Ini mungkin kisaran 3 tahun ya, bisa ya. Aku ikan, di mana aku tinggal? Jadi anak-anak sudah terbayang ikan itu seperti apa, gitu ya. Jadi itu ya catatannya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke fase kita mengajarkan membaca, maka kita harus mengumpulkan dulu pengalaman-pengalaman bagaimana menuju arah membaca. Nah, kita masuk ya. Jadi kenapa saya bilang pengalaman itu salah satunya bisa kita cari di read aloud, ya, di membacakan nyaring, ya. Karena apa? Di read aloud itu simple, ya, kegiatannya sederhana banget. Dia hanya perlu kita mengambil buku, kemudian membacakannya dengan bersuara. Saya tanya, ibu guru, bapak guru di sekolah kan pada bisa baca ya? Jadi nggak mungkin nggak bisa melakukan read aloud. Tapi saya tanya lagi, di sekolah ada buku kan? Ada. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mengajak minat anak terhadap buku? Buku itu disuarakan, ya. Buku itu disuarakan Bapak Ibu, apalagi untuk anak-anak yang belum bisa baca, ya. Jangan kita misalnya, ayo anak-anak, kita kesini nih, ini ada buku. Ya mereka kali bolak-balik buku aja, ya. Tapi ketika kita ngajar, ayo anak-anak, ya, ibu baca buku gitu. Nah, saya punya buku ya. Buku ini saya beli bekas, ya, saya beli bekas. Saya termasuk pemburu buku bekas ya, buku anak bekas. Ini bahasanya apa Bapak Ibu? Bukan bahasa Indonesia ya. Dan buku impor itu ilustrasi cakep banget ya. Salah satu keunggulan buku impor, ilustrasinya itu cakep. Kalau buku Indonesia, buku nasional, hanya beberapa bit yang ilustrasinya bagus. Tapi kalau buku impor biasanya kuat di ilustrasi. Dan untuk anak di tingkat pendidikan dasar, ilustrasi itu jadi kunci untuk dia cinta sama baca. Nah, jadi bahasanya ini saya nggak ngerti, ya kan? Tapi dari ilustrasinya saya bisa membacakan buku ini ke anak. Ya, jadi sampai anak saya heran, emang Umi ngerti sama tulisannya gitu kan ya? Enggak, tapi dari gambarnya saya bisa merangkai cerita ini. Jadi ini kisah anak yang punya selimut ya, kesayangan sampai kumel, akhirnya dia buang sama ayahnya. Lalu dia marah, dia kabur, dan kemudian di sini dia menunjukkan bahwa selimutnya ini banyak sekali kegunaannya buat dia. Ya, banyak sekali kegunaannya, bisa buat kepala, ya,
Nanti dia bisa alat ingusnya, dia bisa buat main petak umpet sama kucingnya, ya. Lalu dia bisa sambil wadah makannya, sampai bawa kucingnya sampai tertidur selimut kesayangannya, dan akhirnya dijemput oleh ayahnya. Nah, setelah baca buku kita bisa ngobrol sama anak-anak. Kira-kira anak kita punya benda kesayangan apa? Kadang pasti punya ya bapak ibu gitu, ya yang nggak bisa lepas dari tangannya gitu. Nanti kita bisa ngobrol. Nah, ini salah satu yang akhirnya membangun kedekatan, baik itu dengan anak didik kita atau dengan anak kita sendiri nantinya, dari buku. Ya, makanya dikatakan read a lot adalah metode membangun pengalaman positif membaca pada anak dan orang tua. Kenapa positif? Ya, karena ya kita berinteraksi dengan anak itu bisa lebih dekat. Apalagi kalau anaknya itu masih di tingkat dasar, ya. Bisa kita sambil pangku, ya, bisa kita sambil peluk. Atau saya punya buku, saya punya buku ini. Judulnya Ketika Ibu Bersedih. Nah, sebenarnya kita nggak perlu panjang ngomel-ngomel, ya, walaupun jujur saya masih sering ngomel juga. Cuma ternyata saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata anak-anak itu jauh lebih bisa kita berikan nasihat ketika kita duduk sambil baca buku. Ya, jadi judulnya ini Ketika Ibu Bersedih. Ya. Nah, ya, menggambarkan kenapa sih ibu itu bisa sedih. Ya, jadi ketika saya bacakan buku ini ke anak, saya tanya ke anak saya, kalau Umi lagi sedih, kira-kira kamu tahu nggak? Gitu. Maksudnya saya mau tanya, anak saya tuh peka nggak sih kalau saya lagi sedih gitu? Iya tahu, gitu ya. Iya tahu. Terus kalau Umi lagi sedih, kamu maunya ngapain? Gitu. Ya udah gitu ya. Kadang kalau kata saya, dia tahu cirinya. Kalau saya udah masuk di kamar gitu ya, itu berarti saya sudah maksudnya sedihnya itu mungkin minta jeda sejenak gitu ya sama anak-anak. Jadi sama mereka dibiarkan. Udah kalau Umi udah masuk kamar ditutup pintunya, ya udah Umi lagi sedih. Nanti kalau udah Umi keluar udah hilang sedihnya. Nah, dari ini kita bisa ngobrol. Nah, lalu kata Jim Trelease, ya, Jim Trelease ini penulis membacakan nyaring. Saya lupa bawa bukunya. Jauh ya Bapak Ibu, saya dari Bandar Lampung. Saya lupa baca bukunya. Jadi kalau mau cari ada judul buku yang dia memang buku membacakan nyaring dari Jim Trelease. Dia mengatakan kita harus memastikan bahwa pengalaman anak-anak dalam hal membaca itu tidak menyakitkan, sehingga mereka akan senantiasa gembira mengingat pengalaman tersebut kini selamanya. Lagi-lagi Bapak Ibu, penekanannya ada di pengalaman yang menyenangkan. Jadi pengalamannya itu tidak menyakitkan, ya. Jadi dia akan senantiasa ingat, bergembira bahwa yang namanya membaca buku itu menyenangkan, dan dia akan mengingat kini sampai ya, kini sampai dia besar. Makanya nanti salah satu visi misi dari Lampung itu ada menjadikan anak pembaca sepanjang hayat, ya Bapak Ibu. Jadi targetnya itu pembaca, bukan baca ketika nanti mau ujian, giliran ujian anak-anak nggak suka baca, ya kan? Nanti sudah lulus sekolah nggak suka baca. Kita ingin menjadikan anak-anak itu anak-anak pembaca sepanjang hayat, ya. Bapak Ibu, Indonesia ini masuk negara yang dia itu diteliti ya tingkat literasinya. Jadi dari 72 negara Indonesia itu masuk di 71, jadi peringkat kedua terakhir. Nah, ketika itu dibawa ke negara kita provinsi yang juga rendah di tingkat ketiga. Nah, ini PR juga buat kita, apalagi ini pada ibu-ibu PAUD ya yang bergerak di pendidikan dasar, terus lebih bersemangat. Bagaimana anak-anak itu cinta dengan buku,
membaca nyaring sebenarnya adalah cara efektif untuk kemampuan membaca. Karena di awal tadi saya bilang, sebelum kita masuk ke tahap mengajarkan membaca, maka ada hal-hal yang perlu kita berikan. Salah satunya adalah anak-anak itu sering mendengar kosakata, sering melihat kosakata, kenalkan dengan yang namanya media cetak. Ya, media cetak ya Bapak Ibu ya. Jadi media cetak itu bisa menstimulus anak-anak agar dia itu bisa cepat meningkatkan kemampuan membacanya. Nah, kemudian berdasarkan katanya bertambah kemampuan bahasa meningkat dan dia akan menjadi pembaca buku. Anak-anak yang sering dibacakan buku, dia itu ibaratnya apa ya? Di otaknya kosakatanya akan banyak. Ya nggak Bapak Ibu? Saya punya buku judulnya Si Burung Rupa, gitu ya. Si Burung Rupa ini kalau Bapak Ibu nebaknya dia mengisahkan tentang apa? Tentang apa? Kalau mau nebak si Burung Rupa ini mengisahkan tentang apa? Ya ketebak ya. Jadi si Burung Rupa ini mengisahkan sebuah rumah yang tidak terurus, ya, tidak terurus gitu ya. Kemudian akhirnya di endingnya buku ini keren ya. Dia punya dua jalan pilihan cerita. Salah satu yang memancing anak-anak untuk berkreasi adalah ketika ternyata endingnya itu nggak sama. Nah, ketika saya baca ini, gitu ya, ternyata ini terekam di anak saya gitu dengan kalimat burung rupa, ya. Padahal di waktu itu usianya belum terlalu sekitar 3 atau 4 tahun. Jadi ketika kita pergi jalan kemudian kita lewat di sebuah rumah yang tidak terurus, dia lalu berteriak, "Umi, itu ada si burung rupa." Ya, gitu ya. Jadi anak-anak itu kita kan kalau kesadaran keseharian jarang ya bilang si burung rupa ya, kali jelek bahasa kita gitu kan ya. Oh itu jelek gitu ya. Jarang bilang si burung rupa. Nah salah satu ketika kita sering membacakan nyaring, anak-anak itu punya kosakata yang banyak di otaknya. Nah kalau dia punya kosakata yang banyak, itu akan berdampak di kemampuan verbalnya. Ya, anak yang biasa dibacakan nyaring dengan banyaknya kosakata di dalam otak, secara verbal biasanya dia akan lebih bisa berkomunikasi. Ya, sosialisasinya akan lebih baik dibanding anak yang tidak terlalu terpapar dengan buku. Gitu. Ya, kemudian, nah ini ya. Nah, kenapa akhirnya saya juga mengangkat bahwa kan read a lot, kita bisa membangun kedekatan dengan anak. Kenapa itu menjadi dekat? Karena apa tadi saya bilang, ambil buku kemudian kita bersuara. Artinya butuh sosok ya, sosok yang dia jadi panutannya, ya, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika anak-anak itu dibacakan, ya, dia akan merasa dicintai. Karena tidak semua Bapak Ibu yang mau meluangkan waktunya membacakan buku, iya enggak? Nah ini Bapak Ibu kan bekerja ya, sampai rumah misalnya capek, tiba-tiba anaknya nyodorin buku gitu, "Bunda bacain aku buku," gitu ya. Aduh gitu ya, capek, Bunda ini udah sih baca-baca sendiri gitu kan ya. Ya ternyata ketika ada proses kita mengiyakan, oke, ayo baca buku sama Bunda, ya, anak itu akan merasa dicintai dan akhirnya orang tua tuh juga terasa, oh ini panutan saya. Bunda nyuruh saya suka baca karena dia juga suka baca, iya nggak? Ya, jadi tidak bertolak belakang. Beda kalau ternyata kita cuma sekedar ini Bunda punya buku baca gitu, ya. Nanti kita akan menemukan anak-anak bisa baca mandiri di usianya, ya. Bapak Ibu, kita harus bersabar dengan prosesnya, dengan target kita bahwa ketika kita sukses menciptakan pengalaman menyenangkan dalam membaca, maka anak-anak akan menjadi pembaca sepanjang hayat. Tuh, mengubah persepsi kegiatan menjadi positif, ya. Makanya salah satu juga yang penting kita lakukan adalah nanti di pengadaan bukunya ya Bapak Ibu. Saya punya buku ini misalnya, Aku Suka Buah gitu ya.
Aku suka buah. Jadi ketika kita baca buku ini, ya, anak-anak itu ya misalnya ini ya. Halo, halo, kalian siapa ya? Terus kan mereka penasaran, kira-kira itu buah apa ya yang nyumput itu ya? Wah, buah apa ya? Gitu ya. Oh, ternyata, wah lihat. Halo, kami adalah pisang kuning, bentuk kami melengkung seperti perahu. Ya, jadi anak-anak itu ketika membaca tuh ya senang gitu ya. Kita harus membangunnya. Atau ini ada lagi buku kesayangan anak saya, tidurnya anak saya yang nomor 3 ini banget sama buku ini, buku Lily ya. Ini bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Saya juga belinya bekas. Jadi buku ini bagus banget. Jadi dia itu menggambarkan kalau Lily ini mau keluar rumah tapi belum pakai baju ya. Jadi sampai dipilihin dari pakaian dalamnya. Oh, dia punya 3. Jadi di sini kita bisa belajar banyak banget. Jadi kalau saya tanya, ya anak saya masih 2-3 tahun ya. Oh, Lily punya 3 celana dalam gitu ya. Celana dalamnya ada warna apa aja? Ada yang garis-garis, ada yang bunga-bunga, ada yang warna hijau. Jadi selain membaca, kita juga ngajarin anak tentang warna. Terus kita main tebak-tebakan. Kira-kira dia pilih yang mana ya? Dan saya itu kadang nggak hafal, Bu, Lily ini pilih yang mana. Anak saya hafal Lily pilih yang mana. Oh, ternyata dia pilih yang garis-garis. Dia pakai. Terus ini sekarang dia kaos dalamnya punya 3 juga gitu. Jadi akhirnya kita diskusi gitu ya. Terus Lily pilih yang mana? Anak hafal sekali. Lily ini pilih yang mana dia hafal. Sampai di ujung tuh sampai sepatu gitu ya. Lily pilih yang mana? Jadi ketika kita mau keluar gitu ya, kadang kan kita ibu pengen cepetnya aja ya milihin baju anak ini gitu ya. Karena dari buku ini akhirnya dia pengen pilih sendiri gitu ya. Lama ya gitu. Cuma kita harus, berarti dia nyambung ya dengan buku yang kita bacakan. Ya, kita harus bersemangat bahwa nikmati prosesnya. Atau salah satu juga buku ini. Kalau ini buku kesayangan anak saya nomor 1 ya. Di usia 3-4 tahun, dia cuma mau bacanya buku Franklin ya. Saya mungkin sambil merem hafal Bapak Ibu alur ceritanya karena saya sangat sering baca. Sampai akhirnya saya ngejer karena ini judulnya banyak. Franklin ini sekitar 85an judul. Saya baru punya sekitar 35an. Masih banyak yang belum saya punya. Tapi ini pendidikan karakternya luar biasa. Jadi ketika anak saya cuek sama kamarnya, saya tinggal bacain aja buku Franklin. Kita mau baca buku yuk. Buku Franklin tentang apa? Franklin dan kamarnya. Ternyata di cerita ini Franklin itu lagi nyari sesuatu, tapi karena kamarnya berantakan, dia nggak nemu, ya, gitu. Jadi kan anak-anak bisa mengambil hikmahnya ya Bapak Ibu. Ternyata kalau kamar saya berantakan, barang-barang saya itu susah ditemukan. Nah, kita nggak perlu ngomel panjang-panjang kadang Bapak Ibu, gitu ya. Dengan buku kita bisa tadi menjalin kedekatan itu dengan anak. Nah, ini harus ditularkan Bapak Ibu. Selain di sekolah, juga harus pada orang tua. Bagaimana menyempatkan membaca buku. Jangan khawatir. Misalnya tadi kalau ada, nggak dengar ya. Misalnya tadi ngedengar saya membacakan buku. Aduh Bu, saya mah kalau baca buku tuh datar gitu. Misalnya gini, halo kami pisang kuning, bentuk kami melengkung seperti perahu. Saya bisa loh gitu ya. Gak apa-apa, terus aja baca. Karena saya kasih tahu ya Bapak Ibu, gak ada anak yang tidak suka cerita, ya. Gak ada anak yang gak suka dengar suara orang tuanya, ya. Jadi kita harus semangat dengan modal itu. Walaupun suara kita cempreng gitu ya, walaupun kita terabas titik koma gitu ya, nanti semakin kita tadi ya, makanya dikatakan membaca nyaring itu bukan hanya untuk anak, tapi untuk kita juga. Karena nanti lama-lama kita juga terampil karena kita sering baca, gitu ya. Jadi jangan khawatir ya, gak ada anak yang gak suka cerita, tidak ada anak yang tidak suka dengan suara orang tuanya. Itu ibu gembor-gemborkan terus ke orang tua anak didik kita, ya. Anak bayi itu Bu ya kan baru lahir, yang dicari itu kan ya dia dengar ya suara ibunya tuh dia sudah tahu ya, karena sudah familiar dengan dirinya
itu suara yang paling dia suka. Ya, jadi jangan takut kita nggak bisa baca. Ya, nah ini manfaatnya membantu perkembangan otak lebih optimal. Ya, Bapak Ibu, anak yang terpapar dengan buku bahkan dari kita nggak bicara dari usia PAUD, kita akan bicara dari dalam rahim. Ya, gitu. Saya dulu anak pertama masih rajin, Bapak Ibu. Anak saya 4, Pak Bu. Anak saya 4. Dulu anak pertama saya masih rajin baca buku waktu hamil, ya, baca buku sambil ini gitu ya. Giliran anak 2-3 karena jaraknya deket-deket, ya pas hamil, alhamdulillahnya kan sambil bacain buku yang lain ya. Kalau dulu sih sudah sambil bener-bener saya ajak dialog gitu pas anak pertama. Kalau pas anak kedua, 3, keempat, karena sambil bacain buku yang anak-anak, ya semoga dia juga terstimulasi. Jadi bahkan dari dalam rahim, dan itu akan membantu perkembangan otaknya lebih optimal. Ya, kemudian mengenal dan melatih kemampuan mendengar. Bapak Ibu, anak-anak itu nggak hanya dituntut bisa baca, tapi kemampuan mendengarnya juga harus. Nanti makanya di praktek ketika kita, kayak tadi ya, ketika saya bacakan buku di anak-anak di ruang sebelah, saya akan selalu pancing. Tadi siapa namanya? Ya, karena ada anak yang ternyata tidak punya kemampuan menyimak. Punya Bu suami yang kita udah nyeromet panjang lebar A sampai Z, terus kita tanya, dengar nggak Pak? Ngomong apa tadi? Bisa jadi waktu kecil kurang ini kemampuan menyimaknya. Nah ini harus kita latih ke anak-anak. Kenapa? Karena kemampuan menyimak, kemampuan menangkap orang ngomong itu adalah ya potensi yang memang juga harus ada pada anak-anak kita. Kayak tadi sering saya pancing, siapa tadi mana? Kenapa tadi dia mau pergi kemana gitu kan? Jadi kalau anak yang dia telat mendengar, dia betul. Oh dia tuh sana, oh dia tuh gitu. Ya, jadi melatih kemampuan mendengar. Kemudian menambah kosakata yang tadi ya, kata-kata yang jarang digunakan. Jadi saya sering ulang-ulang cerita ini ya. Saya pernah beli ada di meja makan gitu ya, kotak donat ya, bekas kotak donat, tapi ketika dibuka isinya bukan donat. Kayak kita kalau toples pangguan dibuka bukan pangguan ya Bu. Terus anak saya bilang, tadi donat ini telah berkhianat katanya gitu ya. Dikira donat, tapi bukan donat gitu. Dia tahu kata-kata berkhianat kalau tidak dari buku. Kita kan jarang ya mengucapkan kata-kata itu. Ya, nah akan menambah kosakata yang sesuai dengan edaran dan ketika dia ngomong itu baik edarannya. Karena kita sering memaparkan dia dengan kata yang memang sesuai dengan edaan. Makanya kenapa read aloud salah satunya kita harus membaca itu nggak boleh dirubah Bapak Ibu, harus dibaca sesuai teks karena kita mengajarkan anak-anak untuk kenal dengan bahasa baik. Bahasa buku itu bahasanya baik ya. Kita boleh mengajak diskusi ketika sudah selesai membaca teks. Nah ini satu juga penting, melatih rentang perhatian anak dan mengingat. Bapak Ibu yang ngajar di PAUD, kebayanglah saya capeknya ya. Anak-anak gitu ya, baru duduk udah kabur lagi gitu ya. Baru duduk, memang di usianya Bapak Ibu ya, anak-anak rentan konsentrasi kali. Nah, dengan membacakan buku, kita menambah konsentrasi, terbiasa menyimak ya, terlatih terbiasa menyimak, rentang perhatiannya akan meningkat. Karena rentang perhatian ini jadi modal utama untuk anak-anak itu menempuh ke tingkat berikutnya, ya enggak? Ya, anak SD kan harapannya kelas 3, kelas 4 itu bisa diajak kan gitu ya, enggak lagi dia kemana-mana. Tapi sulit ya kalau tidak dilatih dia untuk melatih menambah rentang konsentrasinya. Kemudian melatih daya ingat, tadi yang saya bilang anak saya tiba-tiba ingat sama si buruk rupa gitu ya di jalan gitu ya, atau apa lagi ya bukunya. Oh, ini saya punya buku Uli dan Balon Merah. Nah, karena saya kalau jalan ketemu balon tuh balon gitu ya, Umi beli balon merah gitu ya, karena sering baca buku ini. Atau ini ya, saya punya buku, saya punya anak nomor 2 itu
banget ya. Kalau misalnya saya suruh ke warung Bapak Ibu gitu ya, beli garam ya, oke, kata dia gitu ya. Jalan ya, terus pulangnya pasti tambahannya gitu ya. Kok tambahannya banyak selain garam? Ya kan tadi ada uang kembaliannya kata dia. Terus kita aja ngobrol, kan ada belum izin gitu ya. Oh ya, terus berikutnya disuruh begitu lagi. Akhirnya capek saya ngomel, saya cari, saya nemu buku ini. Judulnya tentang uang kembalian. Nah, jadi pas saya baca buku ini dia ketawa-tawa karena dia tersindir gitu ya. Tapi ya, bukunya jadi salah satu tips ya Bapak Ibu, memang sebenarnya ternyata nasihat itu bisa kita lakukan dengan lewat baca buku. Nah tadi ya konsep media cetak, kemudian mendekatkan orang tua dan merangsang imajinasi. Imajinasi anak itu apalagi di usia dasar Bapak Ibu penting sangat. Nih ya, misalnya saya bilang ini ada, ayo ikut aku memetik buah. Lihat anak perempuan ini pakai apa? Dia punya topi, dia punya tas, punya keranjang, dia mau cari buah. Anak saya punya Bu, dia kalau di rumah pakai topi, bawa keranjang, ngikutin nih anak ini gitu ya, ngikutin gitu ya. Jadi imajinasinya main, biarkan imajinasinya itu, biarkan kita rangsang dengan ilustrasi. Makanya read a lot, salah satunya membacakan nyaring adalah kita harus pintar mengeksplor ilustrasinya itu apa. Saya punya big book, big banget ini namanya, punya besar. Nah ya, besar banget. Jadi ini tentang anak yang aktif. Dan sesuai dengan kenyataan lah, anak sakit itu pasti yang diteriakin ibunya ya. Jarang yang pak gitu, jarang yang pasti umi gitu ya. Jadi di sini dia teksnya dikit-dikit. Ini juga cocok untuk anak yang baru latihan membaca. Jadi Bapak Ibu, ketika ada anak yang baru bisa baca dengan kosakata yang sangat sedikit, coba kita carikan satu buku. Saya nggak bawa sih buku yang ini. Satu buku yang dia kosakatanya sedikit, lalu minta dia baca satu buku. Nah, ketika anak itu berhasil membaca satu buku itu dengan sendiri, benar-benar dia sendiri, Bapak Ibu, itu dia bangga. Nah, di momen itu kita bisa memacu kecintaannya dengan buku lebih lagi. Ya, jadi anak saya termasuk orang tua yang santai Bapak Ibu. Anak saya rata-rata bisa baca di usia 7. Saya biarin, beneran saya biarin. Karena saya tidak mengejar, saya tidak menggegas anak saya bisa baca, tapi saya mengharapkan anak saya suka baca. Ya, jadi saya biarkan. Saya memang anak-anak saya homeschooling ya, anak saya tidak sekolah formal. Yang nomor 1 saja yang saya sekolahkan di rumah tahfiz ya, di semacam sekolah adab begitu. Jadi anak saya yang nomor 2 itu usianya 7 ya, tapi dia belum terlalu lancar baca, tapi masih saya biarkan. Tapi dia sukses baca buku gede ini, dua gede ini berhasil dia baca, dan dia semangat. Dan tahu Bapak Ibu, saya bisa lihat dari mana semangatnya. Dia ngajakin adiknya, sini mau nggak dibaca ya. Adiknya yang nomor 3 ini terus nanya, emang udah bisa baca gitu. Dia tahu kalau kakaknya itu belum bisa baca, karena yang sering baca yang nomor 1. Emang udah bisa baca, kata dia. Udah, sini gitu. Ya, akhirnya dia bacain buku ini, dan ketika dia sukses nih, dia bisa nih baca buku ini tanpa bantuan Umi. Dia cari buku yang lain. Seleksi ya Bu ya. Judulnya Cilumba. Isinya tuh cuma Cilumba doang Bapak Ibu. Saya juga geli sebenarnya bacanya. Cuma untuk anak-anak ini, jadi dia gini. Ini anak saya yang nomor 2 tuh bisa juga baca ini. Jadi adiknya tuh sambil dibacain sambil main Cilumba gitu. Nonton, cilu, nonton, Cilumba, cilu. Wah, kamu ketiduran ya? Bo, jadi dia nggak sama adiknya gitu. Bo, kata dia. Lalu ini lagi, halo beruang.
Kayaknya kalau kita orang dewasa kan apa sih ya gitu. Mereka akhirnya ketawa-tawa gitu ya. Cilukba lagi nih, sampai terakhir dia cilukba aja. Ayo kelinci, wow kalian maunya pakai kain nih. Cilukba, cilukba, kelinci, cilukba, cilukba. Ya udah begitu modelnya. Lagi yang kita kejar Bapak Ibu, menyenangkan anak-anak dengan aktivitas membaca. Makanya tadi di lagu kan dikatakan apa? Berteman dengan buku tanpa dipaksa. Nggak usah dipaksa Bapak Ibu. Nanti ada fotonya anak saya yang paling kecil nomor 4. Ya dia sama buku ya mainannya sama buku gitu. Tadi ya kita harus mempersiapkan waktu. Sebenarnya nggak banyak kok Bapak Ibu waktu yang kita kan punya waktu 1 hari 1 kali 24 jam ya. Masa 10 menit untuk membacakan buku ke anak-anak, baik itu anak didik kita atau anak kita nggak bisa ya. Jadi 10 menit aja ya. Gitu 10 menit setiap hari. Gitu. Ini apa? Udah investasi terbesar kita. Lagi-lagi ya. Salah satu yang memicu minat baca anak, kita nggak boleh lupa dengan jenjang baca ya Bapak Ibu. Baca itu punya jenjang, dia ada prabaca 1, prabaca 2, baca dini, baca awal. Jadi usia 7 itu bahkan masih masuk baca dini Bapak Ibu ya, baca dini. Jadi jangan dipaksa untuk dia baca dengan teks yang panjang tanpa ada ilustrasi. Kita aja coba. Kita tiap hari baca buku nggak Bapak Ibu? Baca WA iya ya kan? Ya kan? Jadi usia 7 itu aja masih masuk baca dini. Jadi kalau ada sekolahan yang usia 7 dia udah dipaksa baca teks dengan panjang, dengan kalimat yang berat, itu tadi dikhawatirkan yang terjadi apa? Pengalaman menyakitkan. Anak-anak itu tidak siap di fasenya. Gitu. Ya, jadi kita harus bukunya juga harus dilihat ya, makanya kalau yang sudah ada perpustakaan di sekolahnya dilihat-lihat lagi bukunya sudah sesuai belum dengan fase usia anak-anak ya. Ini aja Franklin ini ya, termasuk teksnya banyak ya, tapi dia ilustrasinya bagus, jadi kita bisa mengakalinya. Kalau mau singkat itu saya punya lagi. Ini juga bagus ya, Emily ya, dia singkat-singkat sekali. Jadi ya kayak gini gitu. Kaki beruangnya, Emily membuka lemari dan menemukan. Jadi singkat-singkat. Tapi anak-anak itu nanti ketika dia tadi saya bilang, ketika dia sukses merasa dia bisa baca satu buku, dia akan tertantang untuk buku yang tingkat kesulitannya itu lebih. Nah disitulah kita stimulus bagaimana dia suka sama buku. Nah ini tahap persiapan ya, rencanakan tujuan. Jadi kalau kita membacakan buku anak, kita belum baca bukunya ya, belum sekilas kita tahu. Misalnya ini lagi-lagi ada Franklin ya, yang Franklin mau menang sendiri ya. Ini tentang Franklin yang akhirnya dijauhi oleh teman-temannya karena dia maunya menang sendiri. Nah, jadi ketika kita membacakan buku ini ke anak, kita sudah kebayang hal apa yang bisa kita diskusikan sama anak-anak lewat buku ini, gitu ya. Kita harus bisa gitu membayangkan, kan salah satu yang menjalin kedekatan kita dengan anak-anak adalah kita bisa berdiskusi dengan anak-anak lewat buku. Ya, lanjut. Bapak Ibu, ya, kemudian di rumahnya kita sediakan pojok baca. Gak harus langsung banyak, tapi kita berusaha untuk memfasilitasi anak berteman dengan buku. Insya Allah literasi ke depan akan lebih baik ya. Dan kalau literasi kita baik, Bapak Ibu, dampaknya banyak ya, dampaknya banyak. Makanya kita harus semangat, apalagi ini Bapak Ibu berada di tingkat pendidikan yang paling dasar ya. Mau bergabung dengan 2 gerakan ini, gerakan sejuta ibu membacakan nyaring dan gerakan ayo buat pojok baca di rumahmu.
nggak harus punya rak yang instagramable ya Bapak Ibu. Kalau ada meja aja. Intinya buat pojok baca itu yang ramah anak, yang bukunya itu bisa diambil anak. Buku sobek Bapak Ibu bukan untuk pajangan ya. Buku udah banyak yang bagaimana anak-anak bisa merawat buku, tapi jangan sampai bukunya kucel gitu kan, ketara ya buku yang dibaca sama nggak dibaca itu ya. Jadi nggak apa-apa. Nah ini gerakan ini yang lagi saya bangun, apalagi ini bulan Desember ya, yang kita kenal ada Hari Ibunya. Jadi ini momen yang saya angkat untuk ayo ibu-ibu di rumah kita jalankan peran kita seoptimal mungkin. Kita punya gerakan Juta Ibu Membaca Nyaring ya, gerakan ini ya ibu-ibu menyediakan waktunya untuk membacakan buku, dan kemudian gerakan menyediakan pojok baca. Ini salah satu pojok baca yang kami punya di member di komunitas Read Aloud Lampung. Ini jangan dilihat sekarang nih ya Bapak Ibu, ini perjuangan mengumpulkannya Bu, nyicil dari uang-uang bawang merah gitu ya. Dan juga harus bukunya mahal, enggak, saya beli 10.000. Saya ini pemburu buku bekas ya Bapak Ibu. Banyak cara kalau kita mau, bahkan sekalipun kalau emang kita bilang nggak ada ini nih apa sih alokasi ya, nggak ada alokasi untuk buku gitu ya. Misal bisa akses internet ya, bisa dari sini itu ada beberapa link yang dia bisa diakses gratis dan diunduh ya, diunduh. Nah coba lihat ini, saya ini salah satu quote yang kami ini kan di komunitas ya. Kamu mungkin punya simpanan kekayaan berlimpah ruah, peti-peti perhiasan dan pundi-pundi emas. Namun kamu tidak akan pernah bisa lebih kaya dari aku, karena aku punya ibu yang membacakan aku buku. Ya, Bapak Ibu, kita disamakan dengan, bahkan tidak bisa disamakan dengan harta dan pundi-pundi emas. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau anak kita merasakan itu? Iya, nggak apa-apa temen yang punya kekayaan yang dia merasa dia paling kaya. Karena apa? Dia punya ibu yang mau membacakan dia buku. Nah ini ayo kita gemborkan ke orang tua anak didik kita gitu ya. Terakhir ya, habis ya. Ini komunitas kami bisa di ini. Kalau mau kenalan dengan Read Aloud Lampung, lagi ya, misinya, ya, visi misi kami menjadikan anak-anak Indonesia sepanjang, jadi tidak berhenti di usia sekolah tertentu, tapi ya sepanjang hayat, bahkan sampai kita setua ini, gitu ya, kita masih keinginan bersemangat untuk membaca. Lanjut. Ini founder, saya masuk pendirinya, dua teman saya. Ini beberapa program dan program Goes to School ya. Kita bisa mendampingi sekolah-sekolah untuk menghidupkan literasi di sekolah. Jadi Bapak Ibu jangan ragu kontak saya untuk kita bisa kejar bersama, bergerak bersama untuk literasi lebih baik. Lanjut, cukup kali ya. Nah itu, kita berteman buku dan berliterasi dengan asik. Saya tutup dengan saya mau mengrelat ya salah satu buku. Salah satu buku ya. Judulnya Semut-semut di Tempat Tidur Mili. Karyanya Stella Ernest, ilustrasinya Stella Ernest, terbitan dari BIP. Oh, kita lihat ada gambar apa ya ini? Apa ini? Hewan apa? Ikan? Bukan. Tikus. Kalau anak-anak tepat loh tikus bilangnya. Ya, tikus ya. Jadi Mili, oh Mili itu ternyata seekor tikus. Dia lagi apa ya? Dia lagi baca buku sambil apa? Oh iya, sambil ngemil.
Ada yang di sini baca buku sambil ngemil? Oh, nanti anak saya katanya gitu ya. Nah, kita lihat. Milly suka sekali berada di tempat tidur. Oh, kaum rebahan rupanya Milly ini ya. Ya, tuh. Milly membaca buku di tempat tidur. Milly ini suka sekali di tempat tidur ya. Baca buku juga di tempat tidur. Nah, ya kan? Milly makan di tempat tidur. Oh, ternyata makannya juga di tempat tidur. Ayo kita lihat. Nah, ini kita bisa pancing Bapak Ibu ilustrasinya. Kita lihat makanan Milly ada apa aja. Biasanya anak-anak langsung, ada kue, ada permen, ada ini loh. Sudah banyak ya cemilannya Milly gitu. Jadi dipancing gitu ya. Milly bermain di tempat tidur. Ternyata dia selain makan juga bermain di tempat tidur. Wah, Milly benar-benar melakukan semua kegiatannya di tempat tidur. Tuh lihat, Milly melompat-lompat di tempat tidur. Siapa yang suka loncat-loncat di kasur? Ada orang menunjuk saya. Terus kena marah nggak sama ibunya? Iya. Ya. Oh, ternyata Milly juga suka lompat-lompat. Tapi Milly malas membersihkan tempat tidurnya. Oh, siapa yang malas juga membersihkan tempat tidur? Jadi kalau ada yang malas ya, ini ketawa-tawa dia nanti ya. Nah, tuh kita lihat tuh. Mainan dan buku ada di mana-mana. Remah sisa makanan juga ada di sana. Wah, bayangkan tempat tidur Milly penuh mainan, penuh buku, penuh sisa makanan. Mama Milly selalu berkata, ayo bersihkan tempat tidurmu Milly. Tapi Milly tidak peduli. Suatu hari Milly sedang membaca di tempat tidur. Tiba-tiba, aduh, sakit sekali. Apa ini? Hah, apa itu ya? Kira-kira apa yang buat Lily sakit? Nah, ini anak-anak akan berpikir kan, apa yang buat Lily sakit ya? Wah, lihat, rupanya ada semut yang menggigit kaki Milly. Kenapa banyak semut di tempat tidur Milly ya? Kenapa? Bahkan ada anak yang kritis. Saya pernah bacain buku ini di salah satu TKIT. Dia langsung bilang gini, Ibu, dia manggilnya Umi waktu itu. Umi, itu semutnya warna hitam. Setahu aku yang menggigit itu warna merah. Nah, lo bingung gitu kan? Iya juga ya. Iya ya. Iya, kalau warna hitam itu nggak gigit. Harusnya si Milly nggak sakit. Kali cuma geli-geli kata dia. Wah, itu kan perlu kita acungin jempol. Ternyata dia kritis dengan itu gitu ya. Kita aja nggak kepikiran, yang ngebacain aja saya nggak kepikiran. Iya juga ya, ini semutnya warna hitam gitu kan. Dia bilang gitu, berarti nggak sakit, kali si Milly cuma geli-geli kata dia gitu kan. Nah, lihat tuh, mau apa semut-semut di sana? Rupanya mereka ingin makan remah-remah yang berserakan. Lihat tuh, nah kita tunjuk Bu. Ini kan kelihatan ya, emot senyum apa si semutnya itu seneng. Berarti dia seneng ya waktu dapat remah-remah makanan itu. Wah, aku dapat harta karun begitu. Milly tidak suka melihat semut-semut di tempat tidurnya. Milly juga tidak mau digigit semut-semut itu. Kalau dia tidak suka, kalau dia tidak mau, lalu harusnya bagaimana? Nah, lagi-lagi itu pancingan ke anak. Jadi anak akan mulai berpikir, oh kalau dia nggak mau digigit semut, berarti dia harus apa? Tiba-tiba Milly ingat pesan mama. Ia segera merapikan tempat tidurnya. Oh, lihat Milly beres-beres. Tuh kan ditunjukin kamarnya. Milly langsung beres-beres kamarnya. Tuh, Milly juga membersihkan sisa-sisa makanan. Lihat tuh. Selimutnya ditarik, dikibas-kibas. Kita lihat ya, lagi-lagi Ibu. Ilustrasinya kita mainkan. Lihat. Ini muka semutnya. Jadi kalau buku yang ilustratornya kece, dia akan detail sekali untuk menggambarkan atau menguatkan cerita buku. Jadi ini, kalau kita jeli, emot semut itu nangis gitu ya. Dia dihempaskan tuh dia sedih. Beda ketika semut tadi dapat makanan. Nah, itu harus kita pancing ke anak-anak. Wah iya, lihat tuh semutnya kasihan, dia
gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Kalau mau ada tanggapan saya senang sekali. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.